Oke, kalau kita bicara soal PDIP sebagai inisiator hak angket ini, agar hak angket ini tidak dianggap hanya sebagai gertakan politik begitu, Mas Ferry, apa yang harus segera dilakukan oleh PDIP? Karena kita belum mendengar statement resmi dari Ketua Umum Ibu Megawati dan juga Ketua DPR Puan Maharani, Mas Ferry. Saya pikir kan tidak bisa bergantung kepada satu partai ya, dia minimal harus dua partai. Jadi 25 orang harus segera menandatangani, terdiri dari partai PDIP dan partai lainnya, minimal 2 fraksi. Lalu kemudian ada materi yang hendak diangket itu dalam bentuk tertulis tentu saja. Nah, oleh karena itu segerakanlah, karena ini cukup mudah ya, hanya 25 tanda tangan. Dan kalau mau serius, segera dimasukkan usul hak angket itu kepada pimpinan DPR. Dan kebetulan pimpinan DPR kan adalah kader PDIP Perjuangan juga. Atau jangan-jangan masih menunggu kode-kode dukungan dari P3 ini, Mas Ferry? Sebenarnya kode-kode itu hampir tidak diperlukan di dalam memperlihatkan hak angket ini diseriuskan atau tidak. Karena kan formil material untuk mengajukan hak angket itu harus ada. Sementara kode-kode politik ini ada di ruang lain ya. Nah, oleh karena itu misalnya kalau ini mau dianggap serius oleh publik, materi yang mau diangket itu sudah dilayangkan dalam bentuk tanda tangan 2 anggota. Tanpa P3 pun sebenarnya PDIP kalau mengajak fraksi lain dari kubu Presiden 01, calon Presiden 01, menurut saya ya sudah bisa dilakukan. Sangat mudah, ini tidak seberat hak menyatakan pendapat. Jadi ini harus dipahami oleh publik juga bahwa hak menyatakan pendapat ruang yang lain ini adalah hak angket, hak untuk menyelidiki sebuah peristiwa yang patut kemudian diketahui oleh publik luas melalui lembaga representasinya. Jadi bayangan Anda, goal dari hak angket ini apa? Apakah sampai pada ketika DPR memanggil Presiden dan juga keluarganya untuk dimintai keterangan, atau justru ini ujungnya lebih dari itu, yaitu pemakzulan Presiden Jokowi, Mas Ferry? Iya, bisa saja di dalam proses penyelidikan itu ditemukan bahwa Presiden telah melanggar apa yang dilarang di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1, melanggar hukum, dan 2, tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Apa yang disebut melanggar hukum itu kalau Presiden melakukan suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela atau misdemeanor. Nah, perbuatan tercela itu Presiden itu bahkan dilarang berbohong, Presiden tidak boleh cawe-cawe, Presiden tidak boleh menggunakan data intelijen untuk kepentingan tertentu. Itu bisa berujung kepada hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itulah yang kemudian akan berujung kepada impeachment di Mahkamah Konstitusi. Baik. Mas Ferry, kita akan pantau terus seperti apa perkembangan terkait dengan hak angket di DPR ini. Terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Terima kasih, Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.